Nah, ternyata setelah dibongkar, teman-teman, ini untuk di dasar potnya juga ternyata sudah mulai tumbuh seperti ini. Jadi ini nggak perlu menggunakan media lumut nanti untuk semainya, bisa langsung menggunakan media utama seperti ini. Nah, ini ternyata tumbuh semua ya, atau bertunas semua, jadi tinggal tanam. Bukan hanya sekedar atasnya aja yang tumbuh. Jadi ini untuk jenisnya belum jelas ya. Untuk jenisnya ada sebagian yang sudah mulai keluar coraknya, ada juga yang belum. Jadi nanti ini saya tanam terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang minat, nanti tunggu minimal 2 daunan ya. Nah, ini umbinya sudah besar-besar. Karena ini bukan hasil cacahan baru ya. Jadi ini udah hasil cacahan lama, dan ini umbinya sudah besar-besar dan sudah mulai tumbuh lagi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya ada beberapa ya. Ini kemarin waktu musim kemarau. Nah, untuk teman-teman yang minat umbi, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk keladi itu belum ready karena memang sengaja saya simpan dalam kondisi umbi utuh. Nah, ini saya simpan kisaran di 2 bulanan, ternyata ini tumbuh. Ini tumbuh tanpa media ya. Ini sebenarnya satu pot penuh ini umbi semua ya. Jadi tumbuh dengan sendirinya seperti ini. Nah, berhubung karena ini tumbuh sekaligus hari ini saya mau ajak teman-teman atau mau sharing bareng teman-teman ya untuk buat media tanam keladi. Nah, ini media tanam keladi itu ada 2 macam ya. Ada juga yang pakainya lumut. Nah, kalau misalkan lumut, teman-teman bisa gunakan yang masih umbi utuh ya. Ini juga sama, yang di pot kecil ini juga udah pada tumbuh. Ini nggak ada medianya ya teman-teman. Nggak ada medianya tuh. Ini tanpa media, ini sebenarnya umbi semua isinya. Nah, untuk bagian atas mungkin karena merasa ada kelembapan ya, jadi agak basah sedikit jadinya tumbuh. Nah, ini yang sudah tumbuh daun seperti ini, nanti saya akan menggunakan media utama khusus untuk keladi ya. Nah, untuk medianya itu hanya sekam fermentasi dan daun bambu fermentasi. Tapi kalau untuk yang lumut, bisa menggunakan lumutnya yang masih berbentuk biji atau umbi seperti ini ya. Nah, dari biji bisa, dari umbi bisa. Nah, ini umbi ya, umbi atau talasnya bisa menggunakan lumut terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tumbuh daun seperti ini, menggunakan media tanam yang fermentasian. Nah, nanti saya berikan contoh juga, saya ada ya cacahan. Nah, ini saya cacah umbi ya. Ini cacah umbi yang Thailand series. Ini cacah umbinya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, enggak besar, enggak kecil, sedang ya. Seperti ini, sesuka atau selera teman-teman. Nah, kalau yang untuk ini teman-teman bisa gunakan media lumut dulu ya, jangan media utama. Jadi media lumut sampai tumbuh 2-3 daun baru dipindah media utama. Nah, oke, langsung saja karena memang temanya sharing kita hari ini itu adalah membuat media tanam keladi. Jadi yang pertama itu kalau misalkan teman-teman mau menggunakan lumut terlebih dahulu, medianya jangan lupa untuk direndam antrakol. Nah, di sini teman-teman bisa siapkan antrakol atau fungisida ya. Jadi antrakol itu fungisida itu untuk pencegahan busuk umbinya ya. Pencegahan busuk umbinya. Nah, ini saya juga tinggal sedikit. Ini siapkan air setengah ember seperti ini. Ini untuk antrakolnya di kisaran 1-2 sendok makan. Bisa juga teman-teman campurkan di rendaman lumut. Air rendaman lumutnya itu bisa dicampur dengan B1 1 tutup botol. B1 1 tutup botol.
Atau bisa juga teman-teman yang ada hormonik bisa 1 tutup botol juga. Jadi kalau udah pakai yang hormonik nggak usah pakai B1, tapi kalau udah pakai B1 nggak usah pakai hormonik. Jadi ini salah satu aja ya teman-teman. Nah lalu kalau udah dilarutkan, ini air ini saya udah larutkan ya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Ini sudah saya siapkan. Ini ada tambahan B1-nya atau hormoniknya, terus tambahan antrakol atau fungisidanya. Lalu nanti teman-teman bisa masukkan lumutnya ya, masukkan lumutnya. Tujuannya ini nanti biar medianya nggak jamur ya, sehingga nanti semaian umbi keladinya nggak mengalami busuk ya. Nah kalau ada pertanyaan, bisa nggak tanpa direndam? Bisa ya teman-teman, tapi biasanya untuk tingkat tumbuhnya itu nanti akan semakin kecil ya. Jadi kemungkinan ada sebagian umbinya yang busuk. Makanya salah satu caranya adalah rendam dulu menggunakan antrakol seperti ini. Nah ini tinggal ditekan-tekan ya teman-teman. Nah sampai terendam ya. Nah ini bisa disesuaikan mau seberapa banyak teman-teman mau ngerendam lumutnya. Kalau misalkan sedikit nggak harus setengah ember airnya ya, bisa hanya segayung. Intinya sesuaikan saja untuk kebutuhannya ya. Nah sampai terendam. Kalau udah terendam sudah cukup. Nah seperti ini. Nah ini untuk media lumut teman-teman bisa diamkan selama 2-3 jam. Nanti kalau sudah direndam bisa diperas seperti ini ya. Peras seperti ini lalu langsung bisa dipakai ya. Selama 3-4 jam. Nah lalu nanti bisa disemai. Oke teman-teman, lanjut ke media tanam yang sudah ada daunnya atau media tanam yang biasa saya pakai. Ini saya sudah siapkan sekam mentah atau ada juga yang nyebutnya merang. Ini yang fermentasi ya, fermentasian ya. Nah untuk fermentasi itu di video sebelumnya juga udah ada videonya. Nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi. Lalu ada daun bambu cacahan ya, teman-teman bisa fermentasi tapi jangan terlalu lama. Ini saya biasanya kalau untuk media tanam keladi itu fermentasinya di kurang lebih 20 hari ya, atau di 2 mingguan lebih ya, kisaran di 2 minggu atau 20 hari. Kenapa fermentasinya nggak sampai berbulan-bulan? Karena ini untuk sekam seperti ini dan cacahan daun bambu atau misalkan daun-daun yang lain, tujuannya difermentasi itu supaya nanti pelapukannya cepat, dan juga nanti kalau difermentasinya lama semakin lapuk ya. Tapi kalau untuk keladi saya senangnya nggak terlalu lapuk atau nggak terlalu hancur, jadi dia lembut udah nggak kaku, udah nggak kasar tapi nggak hancur ya. Ini perbandingannya 1:1 karena di sini saya mau menggunakan 2 pot, jadi perbandingannya 2:2. Jadi untuk daun bambunya 2 pot, sekam fermentasinya 2 pot ya. Kalau misalkan teman-teman mau ada campuran lain boleh. Kalau saya paling senang itu nggak pernah lupa cacahan daun bambunya ya teman-teman. Jadi cacahan daun bambu ditambah sekam fermentasi itu udah cukup. Lalu ini kita campur seperti ini ya, kita oplos. Nah ini udah empuk ya teman-teman, maksudnya udah nggak keras, udah nggak kaku tapi nggak hancur untuk skamnya. Nah seperti ini. Nah lalu daun bambunya juga. Intinya perbandingannya sama rata ya teman-teman, 1:1.
Jadi kalau misalkan sekamnya 1 pot, untuk cacahan daun bambunya 1 pot. Lalu di sini saya ada furadan ya. Jadi tujuannya furadan ini nanti untuk pencegahan semut, kutu. Nah, kutu media itu berbahaya banget. Biasanya bisa menyebabkan busuk akar pada tanaman. Sehingga pencegahannya adalah dengan pemberian furadan ya. Jadi intinya untuk pembasmi kutu atau hama media ya. Secukupnya. Jadi kalau teman-teman tanya, Kak, seberapa dosisnya? Saya pakai aturan sendiri ya, atau bisa secukupnya. Nah, ini tadi saya menggunakan kisaran di 2 genggam furadannya. Lalu kasih dolomit atau kapur pertanian. Ini kapur pertanian atau dolomitnya itu juga sama secukupnya. Nah, seperti ini. Jadi secukupnya aja dikira-kira ya teman-teman. Nah, ini untuk kapur dolomit ini bisa belinya biasanya 1 karung ya. 1 karung itu murah ya, di kisaran di 10.000 sampai 15.000. Ini saya belinya yang 1 plastik kemasan 3 kilo. Itu di harga kisaran di 8.000. Jadi mending beli yang 1 karung sekalian ya. Nah, setelah sudah dikasih furadan dan dolomit atau kapur pertanian, kita aduk rata ya, atau campur secara merata. Ini kalau misalkan teman-teman di rumah mau pakai sekam bakar itu boleh ya, tapi kalau misalkan pakai sekam bakar biasanya gampang banget tumbuh jamur ya, atau putih-putih di media itu ya, kutu. Nah, itu nanti teman-teman harus rajin menggunakan obat kutu. Nah, kalau saya untuk keladi itu memang dari dulu pakainya hanya 2 bahan seperti ini. Saya pernah juga buat tutorial ya, campuran yang pakai sekam bakar, tapi menurut saya itu nggak bagus, kurang bagus. Untuk pertumbuhannya juga nggak cepat atau nggak maksimal. Nah, ini campur rata seperti ini ya. Nah, intinya kalau untuk media keladi itu jangan pakai media yang bisa menyebabkan becek ya teman-teman, karena kalau medianya becek nanti zat asamnya juga terlalu tinggi, nanti untuk umbinya juga cepat busuk ya. Nah, kalau teman-teman mau ngikutin medianya di saya atau yang biasa saya pakai, saya hanya menggunakan 2 bahan saja ya kalau untuk media tanamnya. Tapi kalau untuk media semai biji, semai umbi, itu bisa menggunakan lumut terlebih dahulu ya. Jadi ini dicampur rata seperti ini. Setelah dicampur rata, ini teman-teman bisa langsung pakai, medianya bisa langsung pakai, bisa juga lebih bagusnya lagi didiamkan di kisaran 1 minggu ya. Jadi biar nanti bahan-bahan yang kita campurkan itu seperti dolomit, kapur pertanian, dan si furadannya itu aktif terlebih dahulu ya, baru pakai. Tapi kalau misalkan mau langsung pakai juga nggak masalah, nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi kalau misalkan didiamkan terlebih dahulu akan jauh lebih baik. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Intinya kalau untuk media keladi itu poros ya, poros seperti ini atau gembur, nggak pakai tanah. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tambahkan pupuk kandang, bisa campurkan pupuk kandang 1/4 bagiannya saja ya. Jadi 1 pot terus 1/4. Jadi intinya 1/4 bagian. Nah, untuk hasil yang mau langsung pakai itu sama aja ya teman-teman. Ini saya yang udah campur di kisaran kurang lebih 1 minggu ya. Untuk hasilnya sama.
Cuman bisa dilihat ini udah nggak ada semut-semut atau udah nggak ada kutu yang jalan-jalan. Biasanya kutu itu yang ada pada media itu rentan ada kutu, itu penyebabnya dari si merang atau sekamnya ini. Nah, ini yang udah kisaran di 1 minggu, hasilnya seperti ini. Ini kenapa nggak saya kasih pupuk kandang nanti, karena biasa saya nggak pernah pakai pupuk kandang, saya pakainya granul, dan granul itu nanti saya pemberiannya setelah tanam di permukaan media ya, jadi nggak saya campur, jadi nggak pakai pupuk kandang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasil mau difermentasi juga boleh, tapi karena ini sudah di fermentasi, jadi tinggal nyampur. Tunggu bahannya apa yang kita campurkan itu aktif, baru bisa kita pakai atau siap kita pakai. Nah, oke teman-teman, ketika sudah kita tanam, ini contohnya yang sudah saya tanam ya, yang sudah tumbuh daun. Nah, ini juga media tanamnya bisa teman-teman gunakan untuk ganti media tanam ya. Jadi ketika sudah ditanam seperti ini, tanda-tanda atau ciri-ciri media tanam keladi yang baik atau bagus untuk keladi itu adalah ketika kita siram. Nah, ini hasil ya, ini media yang saya campur hanya menggunakan cacahan daun bambu dan sekam fermentasi atau sekam mentah ya, sekam mentah fermentasi, jadi tanpa dibakar. Nanti ketika teman-teman siram, nah ini saya contohkan siram seperti ini. Kalau media keladi, otomatis airnya akan langsung keluar ya, karena poros. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman di rumah bisa lakukan direndam ya, untuk keladinya. Kenapa saya menggunakan sekam mentah dan cacahan daun bambu kasar? Karena nanti supaya kalau kita siram, airnya bisa langsung mengucur, intinya poros, gembur. Dan nanti ketika kita kasih air tatakan seperti ini keladi saya semuanya saya kasih tatakan air seperti ini ya. Jadi nggak busuk ya teman-teman. Kalau misalkan dikasih tanah atau sekam bakar, teman-teman harus rajin-rajin siram aja, tapi nanti becek ya. Kalau seperti ini direndam nggak becek. Nah, oke teman-teman, intinya media tanam keladi itu kalau di saya pakainya hanya menggunakan daun bambu cacah dan sekam fermentasi, nggak ada media yang lain. Kalau misalkan lumut ini hanya perangsang tumbuh saja, jadi untuk semai biji dan juga semai cacahan umbi, biasanya saya seperti itu ya. Oke teman-teman, sharing hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu, bisa memudahkan teman-teman untuk praktek di rumah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.